kami mohon melalui podcast ini, saya tetap bikin terang kasus ini betul-betul terang. Kami meminta negara perhatian khusus, bukan karena ini Pak Jokowi, bukan. Kami mohon melalui podcast ini, saya tetap bikin terang kasus ini betul-betul terang. Tetapi kalau ini betul-betul sudah menjadi satu keputusan dan kewenangan kejaksaan dan tidak bisa berbalik arah lagi, saya minta yang akan menyidangkan ini hakim terbaik di Republik ini yang harus betul-betul menyidangkan, baik itu Prapit maupun hakim nanti yang ada di pengadilan. Karena kami tidak akan ada, kami hanya menjadi saksi di sana. Karena kami tidak mendampingi Pak Jokowi pada saat itu, pada saat dilakukan persidangan. Maka kami meminta negara perhatian khusus, bukan karena ini Pak Jokowi, bukan. Karena ini adalah rakyat Indonesia. Beliau bukan tidak berkuasa lagi. Beliau tidak berkuasa lagi. Beliau mengharapkan dukungan dari masyarakat, dukungan dari penegak hukum untuk menegakkan hukum. Di mana Pak didatangin kuburan dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Ziarah. Mendatangi kuburan, mengatakan ziarah, tapi mau tes DNA. Bu Tifa dan Refli Harun ke sana, podcast di depan. Saya mau bertanya sekali lagi saya bertanya. Ketika Mbak, abangku, abang ini, saya datangi dan saya podcast, saya mau tes DNA. Ini bukanlah ibu dari Bang Asam. Bukan Mbak punya ibu. Ibu Anda sudah meninggal dunia. Saya minta negara ini memperhatikan sedikit saja jasa Pak Jokowi. Tidak usah dalam pembangunan Republik ini. Tidak perlu itu. Tapi perbuatan baik. Dia menerima rakyat Indonesia dengan lapang dada. Hanya itu saja dia hargai oleh negara. Cukup bagi kami relawan. Kami tidak marah. Kami terima kasih sudah dilakukan penegakan hukum dengan kewenangan. Sah-sah saja. Tapi di pengadilan kami memohon. Saya minta pengadilan menghadirkan hakim terbaik di Republik ini yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Itu harapan kami. Mari kita based on alat bukti di peradilan nanti. Masih udah disiapin ya Bang, alat bukti segala macam untuk diprofit. Berkoper-koper, baik. Dari pihak kita, dari pihak Bang Asam nggak ada. Dia kan tersangka kan. Baik. Tapi menarik tadi obrolannya gitu ya. Mengenai orang besar sudah diklarifikasi juga. Ya nanti bagaimana pra-peradilan itu akan menjadi disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia juga. Gitu ya. Tapi ada satu lagi Mas Rizky, karena kalau misalnya kita lihat kalau Rosyuro tetap nanti akan melangsungkan atau mengajukan pra-peradilan, tapi Dr. Tifa mencabut pra-peradilan. Nah ini kenapa? Apa alasannya Dr. Tifa kira mencabut pra-peradilan ini? Hari Kamis besok kan sidang. Berarti kan sudah tidak layak juga untuk diajukan. Karena kan percuma. Udah dicabut ya Prapitnya Mbak Tifa ya? Sepertinya demikian. Mbak Tifa sudah tadi komprehensif. Iya, tadi udah. Tapi Roy nggak apa-apa. Iya. Maksudnya karena kan Roy belum ada jadwal. Ada tanggal 29 Bang. Bukan itu yang Prapit. Maksudnya yang persidangan. Oh belum. Sidang pertama Dr. Tifa dulu tanggal 2. Karena Bang tahu harus di hold kan? Sampai 7 hari persidangan maksimal 14 hari. Berarti alasan dibalik itu sebenarnya karena sidang udah mendekati begitu. Iya, Bukan ada alasan lain. Nggak ada. Jadi normatif. Jadi itu memang bahasa hukumnya kalau sudah begitu kan nggak nutut. Gini loh, pengajuan Prapit itu seperti besok tanggal 29. Belum tentu kan dari Polda datang. Kadang-kadang bisa dimundurkan 1 minggu. Ya kan? 1 minggu itu ya Ada harus. Tapi kan kalau tidak siap bisa mengajukan syarat minta waktu lagi. Dan terakhir itu tidak bisa. Cuma 14 hari. Ya, karena 1 minggu itu full berjalan sampai putusan. Begitu. Nah jadi saya pikir itu hal yang normal. Biasa. Tapi kalau yang Mbak Tifa, kalau Senin diajukan, Kamis sudah mulai sidang 301 nomornya itu perkaranya, ya nggak bisa, nggak percuma. Artinya pasti gugur. Buat apa capek-capek? Jadi ya. Tapi nggak kok kan nggak serangkaian Bang. Kan yang Tifa yang sidang duluan. Split kan.
Iya, saya rasa juga kalau sidang hari Kamis nggak masalah kan Mbak Tifa. Terus nanti Itu pertimbangannya rekan-rekan lawyer. Dan kan mungkin, bisa bagi bang, kan banyak tuh. mungkin Mbak Diva sendiri yang mau begitu. Iya, Jadi itu keputusan karena memang tadi disampaikan juga Ya. memang mau meneruskan melanjutkan ini untuk ke persidangan. Oh Kamis gitu ya. kapan bang? Kamis kapan bang? Kamis tanggal 2 Juli ya? Oh keren. Oke. 2 Juli. Iya, 2 Juli Yes, benar kan? oke. Ya, oke. Di timur, di PN Timur. Nanti, Pak. Ya, kira-kira begitu. Kita berharap nanti di pra peradilan ini semuanya bisa berjalan lancar Yes. gitu ya. Jadi masyarakat ini banyak yang Hati-hati, hati-hati, ya hati-hati bahwa ada presiden turut tergugat. Ada yang viral itu juga bilang barangkali mau diangkat jadi menteri. Itu viral juga. Maksudnya Bentuk Bang kesalahan. Maksudnya Bang Ani Saya mau diangkat jadi menteri. Sekalian aja kan. Kita kalau kesel kan kadang-kadang begitu mbak. Iya. Ya, Iya. Bang Rizky. Artinya, buset gini amat sih. Gak apa-apa. Jadi ini biasa. Luapan kesalahan. Sehingga Persi bersendiran dengan Prabowo karena yang bisa angkat menteri kan presiden, nggak mungkin gubernur, apalagi gubernur BI. Oh berarti Prabowo andil banget ya? Iya betul kata Mbak Tifa. Iya kan? Terima kasih Pak Prabowo. Itu gini sebenarnya tidak ada hubungan. Jadi begitu saya tanya juga, begini bang, negara kita kan ada presiden. Oh. Wajar dong kalau kita menyampaikan kepada presiden. Oke. Tapi Terima kasih. Ya, wajar dong dia bilang gitu. Artinya tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada Toh, hubungan. sampai sekarang kan berjalan kan prosesnya. Oh, jadi terima kasihnya sebagai Presiden sebagai pimpinan tertinggi begitu aja ya. karena makanya juga di harus negeri diperapi. ini, Ya kan harus di negeri ini, makanya gini, makanya saya bilang apa? Karena kalau kenapa kok ada ke presiden? Buktinya presiden diperapi kok. Jadi nggak ada masalah soal itu. nggak ada masalah. Karena menganggap negara ini punya presiden. Oke. Jadi karena punya presiden, Jadi dia pelanggaran menyampaikan. HAM nanti. Biar dapat atensi. Kita berdoa menang. Itu aja. Rapidnya. Saya kira tidak ada masalah. Kalau menang kan bagus. Artinya soal ini kan Kita lihat nanti. Ya, kita lihat nanti. yang Betul, diperapit betul, kan betul. soal penangkapan. Betul. Penangkapan. Baik. Artinya Walaupun presiden nggak menangkap, penangkapan, tetapi telah pelanggaran HAM. penangkapan itu kan ada pelanggaran HAM-nya. Iya. Oke, Siap. menurut dari kubu Mas Roy dan Dr. Tifa. Baik, terima kasih Iya. Bang Ade, terima kasih Pak Azam. Tapi Karena yang- waktu juga Tapi yang saya bukan yang saya Makasih ya, belum Bang jelas, Gus. saya tanya soal ziarah itu apa bacaannya. Nanti saya tanya itu. Oke, Ya, baik. Iya. Nanti di lain kesempatan kita akan hadirkan juga untuk bahas itu. Tapi Makasih Rizky. Terima kasih, Ya, Rizky. Terima kasih. Makasih. Bang Ade, terima kasih Bang Azam. Ya. Tentunya dengan tadi kita bahas sudah cukup bikin terang ya, dan kita akan lihat bagaimana nanti persidangan baik itu di pra-peradilan maupun di sidang perdana Dr. Tifa pada tanggal 2 Juli nanti. Kita lihat semua fakta-faktanya apa yang dibeberkan begitu ya, bagaimana keberlanjutan dari kasus ini. Oke, terima Saya kasih. tanggal itu nggak ada. Oke, berarti nanti akan diwakili tim lain. Bukan. Oh, Bukan, saya lagi ngurus Bukan 2 bagian. orang tua oh, di oke. Surabaya. Baik. Siap. Sakit. Ya. Tidak masuk Oke. dalam litigasi. Baik, oke, terima kasih Sobat News setelah gabung bersama kita di Bikin Terang, dan sampai jumpa lagi di Bikin Terang selanjutnya. Saya Fazila Kairunisa, Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa. sampai jumpa. Thank you Bang, Silpa Azam. thank you.